Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi juga Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih yang beribadah secara daring di tempat masing-masing. Saya mau mengajak kita semua masuk dalam cerita ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita coba untuk merasakan bagaimana perasaan Abraham pada waktu itu ketika dia akan berangkat, melakukan perjalanan ke tempat yang Tuhan tunjukkan kepada dia untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Apa perasaan Bapak, Ibu, dan Saudara kalau Bapak, Ibu, dan Saudara berada dalam posisi Abraham pada cerita ini? Apa sebenarnya yang sedang bergejolak dalam hati Abraham? Sebagai seorang ayah, Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu saja perintah yang dia terima dari Tuhan bukanlah perintah yang masuk akal secara logika manusia. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Bahkan sesuatu yang berlawanan dengan janji Tuhan itu sendiri. Ishak adalah anak yang dinanti-nantikan, anak yang dijanjikan oleh Tuhan, tetapi Tuhan sendiri juga yang menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya ini. Secara logika Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita berada dalam posisi Abraham, maka kita bisa menyaksikan ini suara Tuhan atau bukan. Ini perintah Tuhan atau bukan. Malah mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara serta saya akan mundur ya. Tidak mau melakukan perintah ini karena perintah ini seharusnya tidak bertabrakan dengan akal sehat. Iman itu tidak boleh bertabrakan dengan akal sehat. Dan karenanya ketika kita membaca akhir kisah ini, kita seringkali melupakan bagian yang dramatis yang muncul di sepanjang kisah ini. Bagian yang menurut saya Bapak, Ibu, dan Saudara sangat penting untuk kita rasakan dan kita mengerti. Karena dari kisah ini Bapak, Ibu, dan Saudara kita bisa bertanya apakah iman itu harus segala sesuatunya masuk akal. Harus segala sesuatunya terasa nyaman bagi kita, baru kita beriman. Atau jangan-jangan Bapak, Ibu, dan Saudara, iman sejati itu baru dimulai ketika logika kita tidak lagi punya jawaban yang pasti. Ketika logika kita udah mentok, udah nggak tahu lagi apa lagi jawabannya. Jangan-jangan iman yang sejati itu dimulai di sana. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, saya melihat kisah ini sebagai sebuah refleksi bagi kita di mana sosok Abraham melakukan apa yang disebut dengan lompatan iman. Lompatan yang melampaui batasan logika manusia. Yang tidak hanya mengubah Bapak, Ibu, dan Saudara sejarah spiritualitas Abraham, tapi juga memberikan cara pandang baru bagi kita saat ini ketika kita menghadapi banyak ketidakpastian dalam hidup. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita juga melihat bahwa kisah ini memang dihidupi oleh bangsa Israel sebagai sebuah tradisi lisan dari generasi ke generasi berikutnya, lalu dicatatkan seperti ini dengan maksud dan tujuan tertentu. Kalau kita mundur sedikit Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa kisah ini begitu kelihatannya dan kedengarannya begitu kejam ya?
Ada seorang bapak yang mengorbankan anaknya sendiri. Bagi kita mungkin yang hidup di abad 21 ini, sudah tidak aneh ya dengar yang kejam-kejam begini ya Bapak Ibu ya. Kemarin kita dapat berita yang kejam-kejam ya. Di Ranca Ekek, di Cinunuk lagi. Saya mah deg-degan kalau itu anggota jemaat ya, aduh. Ya itu dia ya, saya berpikir aduh jangan sampai gitu. Pelakunya anggota jemaat GKP Bandung misalnya. Tapi bukan itu maksudnya, bahwa kekejaman itu terjadi secara luar biasa. Ya. Ada orang yang tega menyakiti orang lain dengan cara yang sadis. Kisah ini Bapak Ibu dan Saudara juga bisa disebut sebagai kisah yang kejam karena ada yang harus dibunuh gitu ya. Pakai kata dibunuh di sana. Tapi kisah ini sebenarnya adalah sebuah protes sosial Bapak Ibu dan Saudara pada zamannya. Sekaligus sebuah deklarasi tentang tingkat iman yang baru. Jadi kalau zaman dulu orang pada beribadah, menyembah pada dewa-dewa, maka tingkat logika yang paling tinggi adalah mempersembahkan anak sulung bagi dewa itu. Dan itu menjadi tingkatan yang paling top secara logika. Itu zaman dulu. Nah, cerita ini Bapak Ibu dan Saudara mau memutus pemahaman tersebut. Karena pada saat itu orang beranggapan kalau bisnisnya, usahanya, hidupnya mau sukses, maka berikanlah yang terbaik. Anak sulung, semua harta benda. Berikanlah kalau mau sukses, berikanlah itu kepada dewa kesuburan dan kemakmuran. Kesuksesan, dewa kesuksesan, dewa kesuburan. Berikan semuanya. Jadi itu standarnya Bapak Ibu dan Saudara, standar moral pada waktu itu. Nah, di tengah situasi dan konteks yang seperti itu, kisah Abraham dan Ishak ini mendobrak pemahaman. Kisah ini bukan untuk melegalkan sebuah kekerasan ayah terhadap anak. Kisah ini juga bukan melegalkan pengorbanan manusia, tapi justru mau mengakhirinya. Ketika Allah menghentikan tangan Abraham untuk membunuh Ishak dengan menyediakan seekor domba yang terikat di semak belukar. Disitulah Bapak Ibu dan Saudara, Allah membuat batas yang tegas bahwa Dia sebenarnya tidak menuntut darah anak-anak manusia. Jadi itu yang mau diubah. Yang tadinya dihalalkan, mengorbankan darah sesama, menjadi tidak. Allah sebenarnya tidak menginginkan dan tidak menuntut darah. Dan disinilah Bapak Ibu dan Saudara, kita diajak bersama-sama melalui kisah ini untuk kita melakukan lompatan iman tadi. Tadi sebuah ritual yang berdarah itu digeser, didobrak menjadi sebuah penyerahan batin. Maka sekarang juga kita diajak untuk menggeser ketergantungan kita Bapak Ibu dan Saudara, keterikatan kita, kepemilikan kita kepada logika, sesuatu yang harus semuanya masuk akal. Kita mau diajak untuk melampaui itu semua. Dan itu dilakukan oleh Abraham dan Ishak. Meskipun sedikit percakapan antara mereka ya. Mari kita lihat ketika mereka berjalan ke atas gunung, Ishak bertanya, "Bapak, apinya sudah ada, kayunya sudah ada. Mana anak dombanya?" Ya, Bapak Ibu. Jadi belum kelihatan tuh. Yang ditanya adalah di mana anak dombanya. Pastinya Bapak Ibu dan Saudara, Abraham merasa terkejut. Lalu dia jawab, "Allah akan menyediakan anakku." Allah
akan menyediakan. Dan disinilah lompatan iman itu terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, melampaui kalkulasi seorang Abraham. Kan belum kelihatan. Dan tidak tahu di atas itu ada domba. Tapi Abraham mengatakan Allah akan menyediakan. Dia tetap berjalan bersama-sama dengan anaknya itu. Dia tetap menaati perintah yang sulit dipercaya itu. Tapi sekaligus dia percaya penuh bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang memelihara. Tidak kalah Ishak juga, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ishak juga mengalami lompatan iman. Ketika pertanyaannya itu pun dijawab dengan sesuatu yang belum pasti, di atas dia harus menyerahkan dirinya kepada ayahnya. Ishak di sini bukan masih anak-anak, Bapak, Ibu. Dia sudah bisa membawa kayu. Ya, artinya Ishak ini sudah remaja barangkali ya. Sudah remaja atau usia menginjak pemuda. Jadi dia sudah bisa bawa kayu itu. Dan tentunya kalau dia memilih untuk pergi bisa. Melawan ayahnya bisa. Dia untuk kabur bisa saja. Tetapi ketika dia menyerahkan dirinya, ditaruh di atas kayu dan mau disembelih oleh ayahnya, begitu, dia tetap tidak melawan dan memasrahkan semuanya. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, Ishak juga melakukan sesuatu yang di luar dari logika manusia. Melalui ketaatannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau kisah ini kita bawa dalam ketidakpastian hidup kita hari ini, maka tentu saja kita diajak untuk memiliki keyakinan yang sama. Kita hitung dengan kalkulator dunia, kalkulator ekonomi dunia. Tentu saja segala sesuatunya kalau dihitung secara angka, itu bisa membuat kita cemas. Ya. Kita nggak bisa tidur. Ya. Tiap hari tensi kita tinggi. Ya. Tiap hari gula kita naik, turun, naik lagi gitu ya. Mau beli bensin udah 16.000 ya. Belum lagi ada kabar PHK besar-besaran. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak di antara kita barangkali yang ada di rumah juga Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita berjalan di hidup sekarang ini seperti kita berjalan menaiki gunung Moria ini. Kita tidak tahu apakah pekerjaan kita ini akan bertahan 3-6 bulan ke depan. Kita tidak tahu apakah usaha kita juga akan terus bertahan. Kalau kita hitung, kayaknya nggak sanggup deh Pak. Pengennya resign aja. Tapi kisah ini membawa kita pada satu momen ketika semua hal yang kita hitung secara kalkulator tadi tidak masuk akal. Ya, gimana ini caranya memenuhi kebutuhan? Kita diajak untuk melakukan lompatan iman yang sama. Mau tidak Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya melepaskan genggaman tangan kita yang selalu merasa bisa menggenggam segala sesuatu dengan akal. Kemudian berpindah, melompat kepada keyakinan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menyediakan dan memelihara hidup kita. Itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita melompat dari logika yang sudah sampai batas kepada sesuatu yang di luar dari itu, yaitu kepada Tuhan.
Kita melakukannya Bapak Ibu dan Saudara bukan berarti kita lalu tidak melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan seperti bekerja, berusaha ya. Itu tetap harus kita lakukan. Kalau tidak kerja ya tidak makan, anak tidak sekolah ya. Itu tetap kita lakukan karena Abraham pun di dalam ketidakpastiannya, di dalam dia melakukan proses lompatan imannya pun dia tetap bangun pagi-pagi, dia tetap menyiapkan kayu bakar, dia tetap menyiapkan keledai, dia tetap menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk naik ke atas gunung. Bukan malah diam-diam saja. Maka kita pun tetap melakukan kerja dan tugas kita dengan baik. Tapi bedanya Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang sudah melakukan lompatan iman ini, dia tidak lagi bergantung pada hasil hitungan kalkulator saja. Tapi dia bisa tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan. Iman yang paradoks, yang secara hitungan manusia mungkin tidak masuk, tapi secara hitungan iman Allah tidak pernah kekurangan cara untuk memelihara kita. Hari ini, kebenaran ini juga nyata bagi kedua anak kita, Abimanyu dan Geraldine. Ya, betul ya. Saya cek nama Abimanyu, kalau tidak salah, Abimanyu itu artinya pahlawan yang pemberani. Betul ya, Ibu Ines dan Pak Kris. Orang yang memiliki semangat juang tinggi. Keberanian, keteguhan hati. Abimanyu. Itu dari cerita Mahabharata ya? Atau dari TikTok? Jadi Abimanyu ini punya semangat yang pantang menyerah. Kalau yang namanya Abimanyu. Geraldine itu bentuk femininnya dari Gerald. Bahasa Jerman bukan bahasa Belanda ya. Betul ya? Nanti kalau saya salah dikoreksi aja setelah kebaktiannya. Geraldine itu juga sama. Pak Desta, Ibu Ayu. Pemimpin yang kuat. Perempuan yang berani. Dan penguasa yang tangguh. Keduanya punya makna yang sama. Abimanyu dan Geraldine. Hari ini Tuhan berpesan, bagi Bapak Ibu yang membawa anak untuk dibaptiskan, Bapak Ibu akan mengakui bahwa Abimanyu dan Geraldine itu bukan hanya milik Bapak Ibu dan Saudara, tapi sejatinya adalah milik Tuhan, dari Tuhan. Ya. Selamanya kita tidak akan bisa menjamin masa depan kedua anak kita ini. Maka hari ini diajak untuk melakukan lompatan iman itu, melepaskan kendali mungkin dari sejak pacaran Bapak Ibu, karena Bu Ines, Pak Kris, Desta dan Ayuni kontestasi pernikahannya dengan saya. Jadi saya tahu mungkin sudah menabung ya untuk nanti kalau punya anak, mungkin juga sudah menghitung, mengkalkulasi ya. Nanti Abimanyu disekolahkan ke Inggris misalnya. Geraldine sekolahkan ke Perancis misalnya begitu ya. Sudah berhitung secara kalkulator dunia. Tapi hari ini kita mau belajar untuk ketika suatu saat itu semua sulit untuk dicapai. Ketika kondisi pekerjaan, ekonomi semakin susah dan gak masuk akal lagi. Kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan masa depan bagi Abimanyu dan Geraldine.
Abimanyu dan Geraldine belum mengerti baptisan itu seperti apa. Dia juga belum bisa memilih jalannya sendiri. Tapi, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita percaya, sebelum anak-anak ini bisa memilih Tuhan, Tuhan sudah lebih dulu memilih Abimanyu dan Geraldine. Jadi anugerah itu sudah diberikan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Keselamatan itu sudah disediakan, sudah diberikan. Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua menghidupi anugerah ini dalam tanggung jawab. Supaya pada saatnya nanti, Abimanyu dan Geraldine mengerti apa maksud dari baptisan yang diterimanya. Seperti Abraham yang menyerahkan Ishak. Mari kita melepaskan kendali kita dan mengarahkannya kepada janji Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup ini. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita pulang juga setelah ibadah ini nanti. Kita lepaskan kepemilikan kita, keegoisan kita melompat dalam rencananya yang berdaulat. Tuhan memegang kita dengan janjinya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.